Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah sebelumnya ada single user platform, berkembang menjadi multi user platform. OS yang dipakai bisa menggunakan Unix, Linux, dan sejenisnya, atau menggunakan basis Windows, ya, jadi Windows NT, Windows untuk jaringan, ya, dan seterusnya. Nanti kita update yang di terbarunya, ya. Oke, jadi kalau tadi single sama multi tadi untuk platform personal, ya, personal. Kalau tadi personal, nah ini personal PC, ya, PC. Nah, bagaimana kalau untuk komputer yang besar atau komputer yang di perusahaan, komputer induk, komputer mainframe, ya, tentu saja beda, mesinnya beda, lebih besar, ya. Kebanyakan supplier mainframe seperti IBM, Digital Equipment, Unisys memasarkan berbagai macam komputer mainframe. Jadi kalau kita biasa menggunakan laptop PC, ya nggak kenal seperti itu. Tapi kalau administrator jaringan, ya, perusahaan besar itu pasti mereka mempunyai mainframe. Atau kalau sekarang mungkin diperkecil, ya, diperkecil jadi komputer sebesar PC, tapi prosesornya berbasis prosesor server, atau mungkin mini mainframe, ya, jadi mainframe yang agak kecil gitu, tapi performanya sama dengan mainframe. Nah, ini masalah platform. Ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan platform tertentu, maka semuanya harus sama, ya. Jadi komponen-komponennya harus support. Nah, ini ada cerita sedikit ini. Ada teman yang sebelumnya dia pakai Lenovo laptop biasa, ya, laptop pasaran lah, gitu. Nah, ketika lihat teman-temannya pada presentasi pakai MacBook, dia ganti MacBook. Tapi saat itu saya masih ingat dia masih pakai HP-nya belum iPhone. Saya bilang, kalau Lenovo NT mau dipakai diganti dengan MacBook Pro, ya HP smartphone Lenovo Anda ganti jadi iPhone sekalian, saya bilang. Supaya apa? Supaya nanti satu platform, gitu. Ternyata benar, setelah beberapa waktu lamanya dia pakai iPhone, mau semuanya pakai Mac semua. Ya silakan, ya. Kalau saya sih tidak cukup duitnya untuk beli semua itu, ya. Terus saya jarang tampil di muka umum, tidak menunjukkan ini MacBook saya atau Lenovo saya mana, tidak. Jadi jarang di expose keluar. Kecuali mungkin mereka yang udah level nasional, ya, yang sudah disorot TV dan seterusnya, wajar. Ketika podcast, ketika streaming di YouTube, ketika nge-zoom dan seterusnya, mereka biasanya pakai itu. Nah, jadi yang disebut platform di sini harus sejalan. Ketika perusahaan memilih platform tertentu dengan meningkatkan investasi untuk platform tersebut, itu merupakan komitmen jangka panjang. Jadi kalau sudah kita pakai Windows saja, ya udah Windows terus. Jangan ganti bos Windows, ganti bos lagi Mac, ganti bos lagi Linux. Wah, yang bingung siapa? Yang bingung bawahan. Ya, bawahannya nanti. Nah, kesini ternyata ini bukan lagi menjadi masalah, ya, karena sudah mulai masuk era namanya multi platform. Teknologi memungkinkan pemakai komputer dapat menggunakan data dan program secara bersama pada platform yang berbeda. Jadi di awal-awal dulu memang kudu sama, gitu, ya. Tapi apakah multi platform itu 100% kompatibel? Nah, ini perlu dipertanyakan lagi, ya. Jadi teknologi yang bisa menghandle berbagai macam platform tadi disebutnya interoperability. Inter itu antar, operasibility itu dapat beroperasi. Antar OS yang berbeda. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau di laptop mungkin saya belum pernah nyoba, tapi memang ada kendala sih ketika
kita biasa pakai Windows kemudian berubah menjadi pakai MacBook. Karena Office-nya juga beda versinya. Ya. Kalau nggak salah kemarin itu kalau untuk versi 2016 itu OS untuk Windows dan Office untuk Windows dan Office untuk MacBook itu beda. Ya, beda. Karena keyboardnya juga beda. Ya, keyboardnya beda. Jadi kalau nggak salah ada menu di sebelah kiri, Mac itu ada sebelah kirinya spacebar itu ya, yang kayak ALT atau Shift itu beda. Ya, beda. Oke ya, jadi dulu solusinya. Tapi kalau sekarang juga silakan dicek teman-teman Anda yang pakai MacBook ya. Semudah apa mereka mengakses data-data berbasis Windows. Gitu. Ini mungkin menjadi sarana diskusi gitu ya. Nah, itu untuk level laptop ya. Nah, kalau level smartphone gimana? Apakah data-data, apakah sharing berbagi antara pengguna Android dengan pengguna iPhone bisa harmonis? Nah, itu bisa dilihat, bisa dicek. Oke, mohon maaf kalau berisik ya, karena saya cuma berapa meter itu di jalan raya ya. Dan studionya tidak kedap suara. Kemudian pada bagian berikutnya adalah prosedur boot atau booting ya. Booting itu artinya pertama kali komputer dinyalakan ya. Jadi tombol power. Tombol powernya mana, pencet, nah itu nge-boot ya, pertama kali. Terus bisa nggak restart? Ya, restart itu ada menunya nggak? Ada harusnya. Sini ada menu restart. Jadi restart itu artinya kalau kita menginstal software misalnya atau menginstal sesuatu perlu langsung diterapkan, maka biasanya harus di restart. Restart ada dua macam ya. Restart yang sengaja dan restart yang error gitu. Restart error yang tadi itu yang ada permasalahan blue screen tadi itu ya. Langkah-langkahnya apa aja dalam prosedur boot tadi itu? Pertama, komputer dinyalakan. Program yang secara permanen disimpan di ROM akan berjalan secara otomatis. Salah satunya ini, data tanggal, data apa namanya, ya tanggal yang ada di BIOS itu harus selalu aktif itu. Karena begitu Anda buka pertama kali langsung tanggal itu mengupdate ya, mengikuti. Yang kedua, program diagnostik test yang tersimpan di ROM akan memeriksa semua komponen yang terpasang. Ya, ini tugasnya cek sana cek sini gitu ya. Karena kalau zaman dulu kalau pakai PC yang sering saya munculkan ini pesan kesalahannya gini, keyboard error, disk error. Nah, kalau sekarang kalau Anda pakai hard disk bisa jadi track no bad ya. Atau kalau Anda ini menghubungkan flash disk, nah nanti muncul kan? Muncul pesan. Terus di sininya muncul informasi bahwa ada device yang terhubung. Setelah OS ditemukan, ya, maksudnya setelah Windows, setelah ngecek dirinya sendiri. Jadi ini nomor 3 ini adalah self checking. Jadi mungkin kalau kita di era new normal ini, sebelum berangkat hand sanitizer, bawa makan sendiri, bawa alat-alat sendiri, seperti itu lah kira-kira. Ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Nah, mirip-mirip kayak gitu kayaknya ya. Jadi memeriksa diri sendiri. Self-checking. Yang keempat, baru memanggil OS-nya. Ya. Jadi OS-nya ditemukan dan dipindahkan ke RAM. Biasanya OS itu disimpannya di C. Di C itu di mana? Di hard disk atau di SSD ya.
Misal berapa giga, misalnya anggap aja 2 giga gitu misalnya ya, misalnya 2 giga. Maka dipindahkan ke RAM. Jadi tujuannya apa? Supaya mudah, supaya cepat aksesnya ya. Selanjutnya OS akan mengendalikan atau mengontrol sampai komputer dimatikan. Jadi jadi OS itu diaktifkan, maka dia bekerja. OS itu bekerja mengendalikan komputer sampai muncul desktop. Setelah segalanya sukses, jadi nggak ada masalah di OS-nya. Jadi hardware diperiksa oke, software diperiksa oke, baru muncul desktop. Desktopnya kayak apa ya? Kayak ini. Nah, ini desktop ya. Desktop. Jadi kalau masih desktop, ini desktop. Jadi kalau sudah muncul gini aman. Aman. Karena jadi hardware-nya oke, software OS-nya oke. OS ya, OS. Jadi yang oke hardware-nya sama OS-nya. Untuk aplikasi belum. Aplikasi belum ya. Nah, dari langkah kelima tadi baru muncul langkah keenam dan seterusnya. Anda membuka aplikasi, Anda buka browser, Anda copy sana, copy sini, dan seterusnya. Nah, bisa dikatakan Windows yang paling populer itu adalah Windows XP. Ini buku lama ya, makanya nyebutnya Windows XP yang pasti baru. Yang baru untuk tahun 2020 adalah Windows 10 ya, Windows 10. Nah, Windows XP ini cukup fenomenal karena apa? Dia bisa diterima gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang mah enaken gitu. Apa ada Windows yang gagal? Ada ya. Windows ME itu batal, nggak terlalu sukses. Windows 7 juga cuma sebentar. Ya. Oke, apa aja kemampuannya? Bisa support RAM 4 GB. Ini sama juga ya, sekarang juga bisa. Proses booting cepat, sederhana, ringan. Ya. Ada virus yang antivirusnya bagus. Ya. Ada firewall client. Nah, ini aspek keamanan ya. Jadi bagian paling penting dari kemampuan komputer itu adalah jaminan keamanan. Jaminan data kita nggak dicuri. Jaminan data kita nggak hilang. Gitu ya. Terus bisa proses enkripsi, deskripsi atau penggunaan sandi atau password. Tetap sama keamanan komputer. Ini juga sama memproteksi data ya, keamanan komputer juga. Menggunakan smart card atau interaksi dengan misalnya kartu kredit ya, kartu absen, sehingga si Windows XP ini bisa dipakai untuk mengendalikan pintu hotel misalnya. Itu bisa ya, kalau pakai smart card. Dapat digunakan pada berbagai standar hardware yang berkembang saat itu. Jadi ya tadi itu enak banget gitu, pakai ini bisa. Ya, makanya Windows XP itu termasuk Windows yang paling lama dipakai. Ya. Terus adanya browser, nah ini mulai internet sudah mulai dipakai ya. Terus menggunakan macam bahasa pemrograman maksudnya ya, bukan bahasa pemrograman. Oh ya, bahasa Inggris, bahasa negara juga bisa ini ya. Terus menggunakan pengendalian terminal ya. Jadi biasanya orang admin jaringan ya. Terus menggunakan satu PC, menggunakan 2 monitor. Itu sudah ada zaman XP ya. Jadi kalau misalnya Anda saat ini, oh saya juga bisa, udah lama itu ya. Terus berikutnya melalui network access atau remote ya, kita break dulu.